apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Balik lagi dan ketemu lagi dengan aku, Nuning Putri. Ada di YouTube channel aku di Dapur Nuning Putri. Setelah sekian lama aku nggak sharing-sharing, nggak kasih edukasi, nggak ngobrol-ngobrol dengan kalian ya dengan cara seperti ini ya. Balik lagi hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang buat aku perlu sih aku sampaikan ke kalian karena dari pengalaman dan juga yang baru-baru ini ada rame diperbincangkan di salah satu obrolan di Twitter namanya, dan itu juga aku dapat info dari anakku. Nah, hari ini kita mau membahas tentang apa teman-teman? Kita mau membahas tentang emulsifier atau bahasa Indonesianya pengemulsi. Nah, sebenarnya apa sih arti pengemulsi itu? Mungkin beberapa kalian sudah tahu emulsifier, gue tahu lah apa itu. Nah, namun ada beberapa kalian juga yang masih belum tahu. Nah, bahan ini kerap digunakan untuk salah satu tuh pembuatan seperti roti, kue, ataupun juga bolu, ya kan? Nah, pada umumnya bahan pengemulsi yang sudah kita kenal itu ada 3 seperti ini teman-teman. Ovalet, TBM, dan SP. 3 ini. Nah, ini aku kategorikannya seperti ini. Ovalet dan TBM itu satu tipe. Tapi kalau SP di atas mereka berdua. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini merek yang kita kenal salah satunya adalah kupu-kupu. Oke, nggak apa-apa aku sebutkan merek ya. Nah, ini yang banyak di pasaran. Tapi ada beberapa, ini kan bentuknya seperti ini ya, seperti krim atau seperti bentuknya kental seperti ini ya teman-teman. Ada juga yang bentuknya bubuk dan juga liquid atau cairan. Nah, apa saja sih yang bisa dipakai untuk SP, istilahnya bahan dari SP ini? Macam-macam. Seperti yang kita tahu di pasaran itu ada roti, ya, kebanyakan roti tawar, bakery seperti itulah. Tapi pada bakery yang jadul, bakery yang lama, dari bentukannya saja, dari kasat mata kita melihat bahwa dia tidak perlu menggunakan SP karena serat-serat di dalam roti itu besar-besar dan rongganya besar-besar. Sedangkan yang menggunakan SP itu kebanyakan dia lebih jarang rongganya. Jadi istilahnya apa ya? Dia lebih nyatu, lebih fluffy, lebih empuk dan juga tahan lama. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas emulsifier itu. Emulsifier itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah bahan pengemulsi, disebut juga pengemulsi. Nah, seperti kita tahu tadi digunakan seperti apa, tapi ada juga digunakan untuk pembuatan bahan sabun. Tapi jenisnya seperti apa aku nggak tahu, ya kan? Kita nggak mau bahas itu karena kita mau bahas soal untuk makanan, untuk baking. Kebanyakan baking lah ya, baking yang menggunakan bahan emulsifier itu. Emulsifier adalah zat yang digunakan untuk memudahkan pembuatan emulsi dan menstabilkannya. Pengemulsi ini perlu kamu pahami fungsinya terlebih dahulu. Jadi sebelum menggunakannya. Jadi penggunaannya pun lebih tepat dan aman untuk tubuh kita. Nah, secara kasat mata ya, secara orang umum, orang umum seperti kita, bahan yang menggunakan bahan-bahan non alami atau disebut juga bahan nabati itu kurang baik dibandingkan dengan bahan alami atau bahan yang asli dari Tuhan lah, seperti itu, ya kan? Nah, kalau dikonsumsi terus-menerus itu juga tidak baik dan ada side effect-nya untuk tubuh kita. Itu akan kita bahas nanti, oke? Sekarang kita yang mau bahas tentang apa sih emulsifier itu, ya kan? Nah, emulsifier sendiri adalah merupakan cairan yang terbentuk dari campuran 2 zat. Yang satu terdapat keadaan terpisah secara halus atau merata di dalam zat lainnya, seperti itu. Persenyawaan itu seperti lemak bertemu dengan air, seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam emulsifier
itu menjaga untuk kestabilan emosi minyak dan air pada umumnya, ya kan? Dan di dalam emulsifier itu sendiri terdapat dua gugus, yaitu polar dan non-polar, ya kan? Kalau polar itu apa ya? Kalau gugus polar itu terdapat pada air. Kalau non-polar terdapat pada minyak atau margarin. Nah, fungsi dari pengemulsi itu sendiri adalah untuk mempertemukan dua gugus ini, minyak dan air, untuk dapat bersatu. Makanya dibutuhkanlah bahan ketiga atau kita nyebutnya orang ketiga ya gitu, yaitu si emulsifier ini untuk mempersatukan kedua bahan ini biar ngeblend, ya kan? Nah, contohnya untuk membuat apa sih? Dalam pembuatan roti atau bolu atau kue yang kita tahu, ya kan? Nah, itu bahan yang nabati. Kalau kalian tanya, ada nggak bahan yang alami yang kita bisa temuin untuk mengemulsi itu? Ada yang pasti. Kan Tuhan menciptakan ada yang nabati, ada yang alami, ya kan? Alaminya kita bisa dapat pada telur, ya kan? Telur itu sangat-sangat alami untuk pembuatan roti, kue, dan bolu, ya kan? Di dalam kuning telur ada namanya senyawa apa itu ya? Namanya lecithin ya Mbak ya. Itu ada kandungan lecithin yang akan membantu untuk pengembangan dari adonan dan mempersatukan antara telur dan minyak tadi, atau enggak minyak dan air tadi berupa susu, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih. Terus manfaatnya dari emulsifier itu adalah mengembangkan. Jadi adonan yang menggunakan emulsifier itu lebih cenderung cepat ngembang. Kalau kita pakai telur itu kan agak lama ya teman-teman ya. Mau disekencengin apapun ya tetap seperti itu. Tapi saat menggunakan bahan emulsifier itu adonan itu gampang banget ngembang dan lebih stabil adonannya. Dan membuat adonan itu sendiri jadi kokoh. Saat digoyang-goyangkan nih udah selesai di mixer ya, dia sebutannya apa ya, jiggling ya, dia akan enggak gampang turun adonannya. Nah, kalau kita cuma pakai bahan telur, saat kita mixer itu kita harus cepet-cepet untuk adonannya itu dicampurkan dengan bahan lain dan langsung di oven, ya kan? Tapi kalau kita menggunakan emulsifier ya, itu kalian bisa, misalnya sudah dicampur nih semua, udah selesai di mixer, mau diaduk-aduk begini, dia juga nggak gampang langsung turun teman-teman. Dia akan lebih stabil gitu kan. Dan juga saat tidak langsung, kalian misalnya lagi buat banyak ya, nggak langsung dimasukin oven, dia akan tetap kokoh teman-teman. Kayak gitu. Itu fungsinya dari emulsifier. Selain mempertemukan bahan liquid tadi, cair berupa susu dan minyak, ya kan? Dan juga yang pasti adonan yang menggunakan emulsifier itu mengembangnya lebih baik, dan kalau dilihat secara mata nih eye catching banget. Karena apa? Saat udah di oven ya, karena kestabilannya itu saat di oven sekalipun, dia itu akan membuat adonan ya naik bagus dan lebih cenderung rata teman-teman. Beda dengan saat kita menggunakan telur. Kalau kita menggunakan telur, kalau enggak benar penggunaan bahan telurnya, telur itu kan ada umurnya ya. Kalau di bawah 5 hari itu masih lebih bagus. Tapi kalau udah lebih dari 5 hari itu cenderung telur itu sudah mulai rusak. Dan biasanya kalau kita temuin itu kita kocok-kocok ada bunyinya tok 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 tok. Tapi saat telur itu masih bagus, kita goyang tidak akan ada bunyinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi, kalau menggunakan emulsifier itu akan mengembang lebih baik dan membuat eye-catching, mengesankan untuk roti itu tersebut. Emulsifier adalah bahan yang bisa menjaga kualitas kesegaran bahan makanan yang kita panggang, terutama pada roti, bolu, dan kue, ya kan? Nah, ini aku punya pengalaman. Aku kan sering terima orderan membuat kue dalam jumlah banyak ya, membuat bolu. Bolu yang kita pakai, yang kita gunakan
emulsifier sebagai bahan tambahannya, itu cenderung lebih awet, jujur lebih awet. Karena satu kali aku tanpa sadar itu kelupaan, nggak banyak sih, cuma sekotak kecil gini, ketinggalan di suhu ruangan, dan aku lupa bener-bener lupa adanya di pojokan. Alhasil setelah 3 hari, ini kue ada di sini, ini roti ada, ini bolu ada di sini. Aku buka kotaknya, nggak dijamur. Aku cium, baunya juga masih seger-seger aja, cuma sedikit banget baunya agak kurang enak. Terus aku potek ya, aku coba makan, masih enak loh, serius. Itu di suhu ruangan tanpa disimpan di kulkas. Nah, terus sekali waktu pernah nih, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, karena masih ada sisa 1 loyang ya, aku simpen lah di dalam kulkas. Di kulkasku tuh banyak banget, aku sering banget nyimpen, aku model meal prep gitu, aku simpen di kulkas. Dan aku taruh di 1 kontainer wadah gitu kan, taruh. Hampir seminggu lebih, aku nggak ingat kalau dia ada di tumpukan-tumpukan makanan itu. Aku lebih cenderung ngeluarin makanan yang akan untuk dimakan setiap hari, bukan roti-rotian atau bolu-boluan. Aku jarang banget kan makan bolu-boluan seperti itu. Akhirnya aku keluarin, masih bagus nggak ya? Gitu. Karena itu aku buat kebetulan waktu itu bolu tape yang menggunakan SP. Nah, menggunakan emulsifier ini. Pas aku lihat, wow, masih bagus. Aku potong, masih enak. Dan aku pencet-pencet, masih fluffy, masih kenyal-kenyal, masih jiggling teman-teman, masih keren, kece deh. Hasil aku taruh lagi di kulkas kan. Masih bagus nggak ya kalau disimpan istilahnya seminggu lebih lagi. Nah seperti itu kejadian case yang kedua. Nah dari situ aku menyimpulkan, untuk pembuatan bolu, roti, kue yang menggunakan emulsifier ini, tahannya bisa lebih lama dibandingkan hanya menggunakan telur untuk bahan dasarnya, untuk pengemulsi itu. Percaya nggak percaya, demikian adanya teman-teman. Jadi SP itu memang sangat membantu kita untuk membuat roti, bolu itu lebih awet dan juga lebih eye catching, dilihat itu lebih cantik. Nah, ini pengalaman aku juga di baking ya. Kalau kita menggunakan telur saja, nggak pakai SP atau ovalet atau TBM, itu adonannya masih sering kali saat dia naik, mulai ngembang, itu akan seperti gunung, tengahnya naik. Bener kan? Kalian sering dapatin seperti itu kan? Ataupun juga kalau telurnya kalian bagus, itu rata, tapi paling sedikit belendungnya. Tapi saat udah kena suhu ruangan, dia akan balik rata. Itu kalau telurnya masih bagus. Nah, kalau telur udah parah banget sampai udah sedikit cair ya teman-teman, itu saat kena suhu ruangan, telur itu yang tadinya udah naik, itu akan apa? Kempes, langsung buat cekungan seperti ini. Itu sering aku dapetin juga. Nah, dan beberapa orang juga tanya, kenapa ya chef, kok bisa bolu aku seperti ini? Aku tanya, kalian pakai SP nya, telur kalian gimana kualitasnya? Biasanya aku tanya akan seperti itu. Pertanyaannya 2 simpel itu aja sih, kayak gitu. Nah itu tadi contoh-contoh penggunaan emulsifier yang nabati dan juga alami. Nah ovalet dan TBM ini kalau aku bilang satu tipe, ya. Aku pakai kacamata dulu untuk baca, maklum lah. TBM sama ovalet ini di komposisi atau ingredientsnya itu bahannya sama, pengemulsi dalam kurung nabati, ya kan, sama. Tapi waktu aku baca ini SP ini di komposisinya pengemulsinya itu dalam kurung banyak banget, bla 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 bla. Tulisannya kecil banget, aku nggak bisa baca. Udah pakai kacamata tetap aja nggak bisa baca. Jadi dia nih di sini kita bisa lihat ya, ovalet dan TBM itu masih ada bolong-bolongnya teman-teman. Kalau kalian di rumah ada ovalet atau TBM, ini
ini masih ada rongga-rongga udara di dalam ini, ya kan? Tapi kalau SP, dia benar-benar nggak ada sama sekali rongga udaranya. Jadi benar-benar padat. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan kan bahwa SP ini kalau untuk mengembangkan bolu, ya, itu hasilnya lebih fluffy, lebih lembut dan juga lebih kokoh. Oke. Nah, ada beberapa merek, bukan merek, ada beberapa roti di pasaran yang aku pernah temuin, brand-brand besar ya, yang warnanya ada birunya itu, terus ada merahnya. Itu kalau kalian lihat secara kasat mata, kalian perhatiin benar-benar, roti itu bolong-bolongannya, rongganya itu tipis sekali teman-teman. Alhasil roti itu saat dimakan lebih lembut, ya kan? Tidak bertekstur, lembut banget, fluffy banget, dan enggak seret di leher. Waktu kalian kenyal-kenyalin gini, kenyal banget kan? Terus gampang balik lagi, ya kan? Nah, itu contohnya yang menggunakan SP atau pengemulsi. Tapi kalau kita temuin pada kayak roti jadul ya, adalah yang warnanya merah putih itu ya, itu rotinya benar-benar saat kita lihat itu berongga, dan saat kita gilingnya, nggak usah digiling, dikempesin begini, dipok-pok gini, dia langsung nyatu segaris tipis gitu. Karena apa? Dia tidak pakai pengemulsi, pengembang, dia hanya menggunakan yeast atau ragi. Itu bedanya. Jadi kalian sudah mulai paham kan apa perbedaan dari pengemulsi dan pengemulsi alami dan tidak menggunakan pengemulsi, gitu ya. Itu pada yang umum yang kita sering dapati di pasaran umumnya. Kalau di roti atau bolu, SP-nya kan ikut dimasak di adonan tadi. Tapi kalau di es krim itu dimasak apa enggak? Pertanyaannya anakku kan. Risiko apa yang disebabkan kalau kita berlebihan menggunakan bahan pengemulsi? Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih udah kalian mau nonton, mau mendengarkan, biar apa yang aku sampaikan ini berguna juga untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan teman-teman, selalu hidup sehat dan selalu dekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena apa yang kita buat saat ini itu juga akan berdampak untuk masa depan kita selanjutnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, kasih like-nya, juga subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe, supaya kalau ada video-video aku yang baru, kalian bisa langsung tahu. Oke teman-teman, God bless you all.